Bab 7. Hak atas tanah. Jenis hak tanah. Informasi mengenai jenis sertifikasi rumah dan peraturan terkait agraria diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Jenis hak atas tanah yaitu: 1. Hak milik dibuktikan dengan sertifikat hak milik. 2. Hak guna usaha dibuktikan dengan sertifikat hak guna usaha. 3. Hak guna bangunan dibuktikan dengan sertifikat hak guna bangunan. 4. Hak pakai. Jenis sertifikat rumah dan properti yang paling umum sertifikat yang terdiri dari: 1. Surat hak milik SHM. Keuntungan tanah dengan sertifikat adalah SHM sering disebut dengan sertifikat yang paling kuat karena pihak lain tidak akan campur tangan atas kepemilikannya. Tanah dengan sertifikat SHM hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI). Jadi orang asing atau kebangsaan selain Indonesia tidak dapat memiliki tanah bersertifikat SHM. A. Dapat diwariskan secara turun-temurun. B. Sertifikat yang paling kuat adalah kuat dan penuh. C. Hak milik dapat diperjualbelikan. D. Hak milik dapat dijadikan agunan atau kredit. E. Tidak dapat batas waktunya. Sertifikat hak guna bangunan SHGB. Hak guna bangunan HGB atau sertifikat hak guna bangunan SHGB merupakan hak untuk seseorang untuk mendirikan dan mempunyai penggunaan bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang dimiliki oleh pemerintah atau tanah yang dimiliki perorangan atau badan hukum. Sertifikat hak guna bangunan HGB ini berlaku hingga 30 tahun dan diperpanjang hingga batas waktu 20 tahun berdasarkan peraturan Undang-Undang Pasal 36 Ayat 1 UU PA. Hak guna bangunan dapat dimiliki setiap WNI dan badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Adapun keuntungan dan kerugian pemilik sertifikat hak guna bangunan properti dengan status HGB biasanya dijadikan pilihan untuk mereka yang berminat memiliki properti tetapi tidak bermaksud untuk menempati dalam waktu lama, bisa dimiliki oleh non-WNI. Sertifikat hak guna bangunan HGB ini dinyatakan tidak berlaku lagi ketika: A. Jangka waktunya berakhir. B. Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena ada syarat yang tidak dipenuhi. C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. D. Dicabut untuk kepentingan umum. E. Ditelantarkan. F. Tanahnya musnah. G. Atau badan hukum yang punya HGB namun tidak lagi memenuhi syarat sehingga wajib melepaskan atau mengalihkan haknya kepada orang lain. H. Jika tidak dilepaskan atau dialihkan kepada, maka HGB tersebut batal demi hukum atau gugurnya dengan sendirinya. Sertifikat hak satuan rumah susun SHSRS. Pada prakteknya SHSRS berlaku pada kepemilikan seseorang atas rumah vertikal atau apartemen rumah susun yang dibangun di atas tanah yang dengan kepemilikan bersama. Karakteristik SHSRS: A. Hak memilih adalah satu rumah susun bersifat perorangan yang terpisah. B. Pada sebuah bangunan apartemen atau rumah susun tentu saja ada bagian seperti taman, lahan parkir yang menjadi pemilik bersama. Bagian bersama tersebut dikenal dengan istilah bagian bersama, tanah bersama atau benda bersama. Tentu saja bagian bersama terpisah dari pemilikan rumah susun. Istilahnya kerennya adalah strata tilde. Definisi strata til adalah sistem pembagian tanah dan bangunan dalam satuan unit. C. Jangka waktu strata til mengikuti status tanah tempat bangunan apartemen berdiri. Jika menggunakan status HGB, maka pada akhir masa haknya semua orang pemilik strata til harus bersama-sama memperpanjang HGB tanah. Jika status tanah SHM, berarti bangunan hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. Tanah giri atau petok. Petok berfungsi menunjukkan penguasaan lahan dan keperluan perpajakan. Di dalam surat giri atau patok terhadap nomor luas tanah dan pemilik hak jual beli maupun waris. Umumnya surat giri atau patok sering disertai dengan akta jual beli atau surat waris. 5. Akta jual beli AJB. 6. Tanah
plus tambahan Akte van Eigendom. Akte van Eigendom adalah bukti kepemilikan tanah sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Tipe-tipe pembeli tanah. Pembeli tanah mentah, sepukulan tanah, calo pengembang end user. Fungsi utama dimanfaatkan sesuai kebutuhan, menguasai sambil menunggu kenaikan harga. Dianalisa apa yang paling menguntungkan, pemantang tanah dan pengaflingan. Rumah dibayarkan, dijual, disewakan atau digunakan diri sendiri. Tipe pembiayaan, dari uang sendiri, dana sendiri atau bank. Dana sendiri atau bank, lembaga keuangan khusus berupa pinjaman jangka panjang. Tipe penjualan, dijual kepada sepukulan atau pengembang, dijual kepada pengembang ini instansi perorangan, dijual kepada instansi atau perorangan. Lama penguasaan lahan minimal 10 tahun, 8 sampai 10 tahun.